Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala selanjutnya membahas tentang masalah orang yang makan baru kemudian setelah dia makan pergi keluar musafir. Itu kata beliau dalam memberikan judul atas bab hadis yang akan beliau bawakan kita bahas di malam ini. Jadi bahasan tentang orang yang makan padahal dia masih di rumahnya di bulan Ramadan. Dia ada niat untuk pergi safar musafir. Belum keluar dari rumah dia makan duluan. Yani belum bergerak dia musafir, dia masih di rumahnya makan. Setelah dia makan baru berangkat pergi musafir. Paham ini gambaran persoalannya? Baik. Jadi ini masalah penting dalam masalah puasa. Pada dasarnya orang yang musafir itu boleh tidak berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka orang yang sakit atau berada di atas perjalanan musafir boleh tidak berpuasa, tapi dia nanti menggantinya di hari berikutnya. Ada rukhsah secara tertulis dan jelas di dalam Al-Quran atas dua orang yang keadaannya seperti ini, yaitu musafir dan sakit. Sekarang yang jadi masalah itu adalah kapan sih orang yang musafir ini boleh makan? Apakah boleh seperti yang tadi, belum berangkat musafir sudah makan duluan? Ataukah yang benar adalah dia hanya boleh makan kalau sudah pergi meninggalkan kampungnya? Kalau misalnya di kita dia sudah meninggalkan kota Bekasi, sudah masuk Cikarang dan Karawang, disitulah dia baru boleh makan. Karena dia keadaannya sudah ada di atas perjalanan. Nah, ini yang dibahas sekarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang dibawakan di sini, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdullah ibn Ja'far an Zaid ibn Aslam an Muhammad ibn al-Munkadir an Muhammad ibn Ka'ab annahu qala Ataitu Anas bin Malik fi Ramadhan. Ini hadis berarti berasal dari Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab beliau berkata, Ataitu Anas bin Malik fi Ramadhan. Suatu ketika aku menemui Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, ketika Ramadan. Wa huwa yuridu safaran, ketika itu beliau hendak mau pergi musafir. Belum musafir, hendak mau pergi musafir. Wa qad ruhilat lahu rahilatuhu. Yani rahilah artinya adalah al-ba'irul qawi 'ala al-asfar wal ahmal. Istawi fihi adh-dhakar wa ghairuhu.
Kata rahilah dalam hadis ini, rahilat lahu rahilatuhu. Ini rahilah itu artinya adalah onta yang kuat untuk dibawa pergi musafir dan kuat membawa barang-barang untuk keperluan orang yang musafir, terlepas dia jantan ataupun betina. Jadi onta khusus yang dipergunakan oleh orang-orang dulu untuk menempuh perjalanan jauh. Ini ruhilat lahu rahilatuhu. Ini telah disiapkan ontanya untuk pergi musafir. Barangnya sudah ada di situ, sudah diletakkan semuanya, sudah siap nih onta untuk diajak berangkat pergi musafir. Wala bisa thiyabas safar, dan dia juga sudah dengan menggunakan pakaian untuk orang pergi musafir. Wala bisa thiyabas safar. Jadi semuanya sudah oke. Kendaraan sudah siap, dirinya juga sudah siap, pakaiannya sudah siap. Tapi belum berangkat. Fada'a bi ta'amin fa'akal. Kemudian beliau dihidangkan makanan, kemudian makan. Faqultu lahu, kemudian Muhammad bin Ka'ab berkata kepada Anas bin Malik, sunnah? Apakah ini sunnah yang seperti ini? Makan dulu sebelum berangkat musafir, padahal bulan Ramadan. Yang semestinya orang kan berpuasa dulu, begitu. Sunnah? Qala sunnatun. Iya, sunnah. Thumma rakib. Setelah beliau makan, jawab ini sunnah. Kemudian setelah itu beliau berangkat, naik ke rahilahnya, berangkat musafir. Ini hadis Anas bin Malik dengan cerita yang tadi ini, kemudian oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dihasankan atau hadisnya disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dari itu beliau berkata, hadza haditsun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Untuk menguatkan hadis ini hasan, beliau datangkan riwayat sebagai penguatnya, yaitu hadis nomor 800 itu. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail, qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsani Zaid bin Aslam, qala haddatsani Muhammad bin Al-Munkadir an Muhammad bin Ka'ab. Jadi ini ada jalur riwayat lain yang menguatkan dari cerita yang di atas. Dari itu kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menilainya hasan. Kemudian hadis ini juga dikuatkan oleh riwayat lain selain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu dari sahabat Nabi yang bernama Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Riwayatnya tidak ada dalam Sunan At-Tirmidzi, riwayatnya ada dalam Sunan Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Di situ ada cerita bahwasanya Abu Basrah Al-Ghifari pernah berada di satu kapal bersama seseorang bernama Ubaid bin Jubair. Ada yang mengatakan Ubaid bin Jabir. Ubaid bin Jabir ini dulu pernah bersama sahabat Nabi bernama Abu Basrah Al-Ghifari di satu kapal. Mereka baru saja pergi ke satu tempat bernama Fustat atau Fistat. Fustat itu pusat kota dulunya, yang dibangun oleh salah seorang khalifah, disebut dengan Fistat atau Fustat. Kejadiannya adalah di bulan Ramadan. Kemudian Abu Basrah Al-Ghifari mengajak Ubaid bin Jubair
untuk makan. Kemudian Ubaid bin Jubair yang diajak makan berkata, "Alasta taral buyut?" Apakah kamu masih melihat rumah? Ini bukankah kamu masih lihat rumah, wahai Abu Basrah Al-Ghifari? Yani beliau mempertanyakan, kenapa kamu makan sementara kamu belum berangkat musafir? Rumah masih kelihatan. Rumah masih kelihatan, belum berangkat, belum kemana-mana. Kemudian Abu Basrah Al-Ghifari berkata, "Atarghab an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'akal, dan beliau makan. Nah, hadis yang dalam Sunan Abu Dawud ini maknanya sama di situ, bahwasanya Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu sama-sama posisinya belum berangkat safar, masih melihat rumah-rumah di sekitarnya, belum meninggalkan tempat tapi makan. Dan hadis ini tidak dikomentari oleh Abu Dawud. Hadis dalam Sunan Abu Dawud kalau tidak dikomentari oleh Abu Dawud atau ulama hadis, bisa jadi dia sahih. Bisa jadi dia sahih. Dan hadis ini dikuatkan sanadnya, yakni hadis Abu Basrah Al-Ghifari oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala kitabnya Nailul Awtar. Jadi ini dua hadis yang mendukung masalah ini. Yang kemudian fikih dari hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Waqad dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila hadzal hadis." Sebagian dari kalangan ulama berpendapat dengan hadis ini. Wa qalu, mereka berkata, lil musafir an yuftira fi baitihi qabla an yakhruj. Bagi orang yang musafir boleh dia berbuka di rumahnya qabla an yakhruj, sebelum keluar pergi musafir. Sekali lagi, lil musafir an yuftira fi baitihi qabla an yakhruj. Boleh bagi orang yang musafir berbuka, yakni tidak puasa. Boleh dia makan di rumahnya sebelum keluar pergi musafir, sesuai dengan hadis yang dari Anas bin Malik bin Abu Basrah Al-Ghifari tadi. Jadi contohnya kalau kita dari sini, dari malam kita sudah punya rencana, barang sudah di packing semuanya, tiket sudah ada, kendaraan sudah ada, memudik sama keluarga. Rencananya berangkat setelah subuh. Ya sudah, berdasarkan hadis ini setelah salat subuh sarapan dulu, baru kemudian berangkat mudik. Nah, ini pendapat ini. Dulu masalah ini sebenarnya masalah ini sudah populer di kalangan ulama. Ada dalam perut-perut kitab para ulama bahasannya. Di antaranya di sini adalah kitab Sunan At-Tirmidzi, salah satu kitab turath yang paling sepuh, yang paling tua usianya, klasik. Menyebutkan bahwasanya memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh hukumnya seperti itu. Tapi dalam kitab-kitab mazhab, pendapat ini pendapat yang ditentang. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, dan sebagian dari ulama mazhab Ahmad bin Hanbal seperti Imam Ibnu Qudamah, mereka rata-rata mengatakan tidak boleh hukumnya bagi orang yang puasa untuk makan di rumahnya sebelum dia pergi meninggalkan rumah kalau musafir. Bolehnya dia makan itu adalah kalau sudah meninggalkan gerbang kota, desa dan wilayahnya, yakni sudah betul-betul dalam keadaan musafir, sebagaimana yang ada di ayat, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa saja yang sakit di antara kalian dan berada di atas perjalanan.
Ini yang boleh, kata mereka. Dan Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang mendapatkan, menyaksikan bulan, maksudnya bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu dengan pagi bulan Ramadan, masih di rumahnya belum musafir, harusnya dia puasa. Dia boleh membatalkan puasanya nanti kalau sudah keluar dari rumahnya. Itu pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat Imam At-Tirmidzi ini yang menceritakan tadi boleh hukumnya menurut sebagian ulama, dan ada hadis dari Anas bin Malik mengatakan sunnah, bahkan dipopulerkan kembali oleh al-muhaddits al-alim al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu taala. Yani Imam al-Albani rahimahullahu taala memiliki kitab khusus membahas masalah ini yang berjudul Tashihu Hadithi As-Safar. Buat lihat judul kitabnya supaya tidak keliru. Dan ini sebagai faedah untuk ahli ilmu, untuk penuntut ilmu. Tashihu Hadithi Iftaris Shaim Qabla Safarihi. Ini nama kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Artinya mensahihkan hadis bolehnya orang yang puasa berbuka sebelum pergi musafir. Kitab ini tidak terlalu besar, risalah begitu, dan kitab ini adalah ditulis oleh beliau sebagai bantahan terhadap salah seorang tokoh di zamannya ketika itu di Suriah, Damaskus, yang membantah pendapat bolehnya orang yang musafir itu berbuka sebelum berangkat. Di situ Syekh Albani kemudian membeberkan, menguatkan pendapat Imam At-Tirmidzi yang mengatakan hadisnya hasan atau sahih. Sejak itulah kemudian populer masalah ini, dibela oleh para talamid, oleh murid-murid beliau, oleh para da'i, oleh para penuntut ilmu, sehingga akhirnya difatwakan ke jamaah di Indonesia. Sehingga ada kita dengar, boleh hendak orang makan dulu sebelum musafir? Boleh. Nah, ini dasar dalil pendalilannya. Ini seluk-beluk, sedikit seluk-beluknya sampai menjadi fatwa. Namun meskipun pendapat ini menyelisihi 4 mazhab, tapi dia kuat karena dalilnya adalah hadis yang sahih secara periwayatan, hadis yang hukumnya bisa diterima sebagai hujjah berdasarkan analisa kaidah ilmu hadis yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dan juga ada ulama dari mazhab yang lainnya yang berpendapat juga seperti itu. Di antaranya di sini kata Imam At-Tirmidzi, wa huwa qaulu Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Dan juga ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ada riwayat dari beliau yang membolehkannya. Membolehkannya. Dari itu Imam Al-Alim Al-Mubarakfuri yang mensyarah kitab, salah satu yang mensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, beliau menukil dari Ibnu Al-Arabi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi yang berjudul Aridatul Ahwadhi, hadza sahih, ini hadis yang sahih, wa lam yaqul bihi illa Ahmad, tidak ada yang berpendapat dengannya, yakni bolehnya makan sebelum berangkat musafir kecuali Imam Ahmad. Nah, ini keterangan dari Imam Ibnul Arabi. Dan Al-Mubarakfuri sendiri menguatkan itu. Beliau berkata, wal haqq anna qawla as-sahabi min as-sunnah yansarif ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam.
yang benar bahwa sesungguhnya ucapan sahabat yang bunyinya minas sunnah ini adalah sunnah, sebagaimana yang tadi dalam hadis Anas bin Malik yang mengatakan ini sunnah, na'am sunnah, yang sarif ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali maknanya kepada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah kemudian ahlul hadis membela hadis ini dan memakai maknanya, karena Anas bin Malik mengatakan sunnah. Waqad sarraha hadani as-sahabiyani bi anna al-iftar lil-musafir qabla mujawazati al-buyut min as-sunnah. Dua sahabat Nabi ini Anas bin Malik dan Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma telah dengan terang-terangan membolehkan berbuka bagi orang yang musafir sebelum dia meninggalkan rumahnya, dan itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ada fatwa dari beberapa ulama lainnya seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ditanya tentang masalah ini. Ya boleh saja beliau bilang orang mengamalkan pendapat ini, tapi yang berhati-hati, yang ahwat adalah nanti makannya kalau sudah berangkat puasa, kalau sudah berangkat musafir. Yang jadi masalah soalnya dia makan duluan, sudah siap semuanya, qadarullah tidak jadi. Nah ini masalahnya di situ, kan kita tidak tahu. Tiba-tiba misalnya keluar aturan tidak boleh mudik hari ini, atau banjir tiba-tiba datang, dia sudah sarapan, sudah siap mobilnya, tidak jadi. Gimana dong nasib puasanya? Nah, itu yang dibahas oleh ulama. Jadi itu ada ulama mengatakan dia berdosa, dia harus ganti nanti puasa tersebut. Nah, kira-kira begitu bentuk dari makna al-ahwat tadi, berhati-hati itu. Dan itu yang lebih menenangkan hati, lebih menenangkan perasaan kita untuk mengamalkannya. Tahan sedikitlah nanti dulu berbukanya. Kalau sudah sampai di Cikarang, kalau mau ke Jawa misalnya, kalau sudah naik, sudah sampai Lampung misalnya, bagi yang nyebrang ke Sumatera, di situ keluar Jakarta ya sudah keluar di kota mulai. Apalagi dengan mobil sekarang kan cepat, kalau nggak macet. Sabar-sabar dulu sedikit sebagai bentuk berhati-hati. Baik. Dari itu ikhwah billah, ada faedah adab dari sedikit pembahasan ini, yaitu agar kita selalu cek dan berhati-hati dalam bersikap terhadap perbedaan pendapat. Meskipun secara dalil pendapat Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dan yang lainnya kuat, tapi jumhur ulama juga tidak bisa disepelekan. Tidak bisa kita sepelekan pendalilannya. Mereka punya dalil yang kuat untuk membantah. Bahkan mungkin kalau antum baca tulisan dari tokoh yang dibantah oleh Syekh Albani, antum akan condong kepada tulisan Syekh yang dibantah itu. Kita akan condong ke situ karena ternyata hujahnya kuat juga. Jadi sama-sama kuat. Nah di situ kita sadar, kita yang sedikit ilmunya, yang kita ketahui dari khilaf ulama itu baru hanya setitik. Yang kalau kita akan diajak lebih dalam lagi, kita akan berubah. Kita akan berubah. Belum lagi kalau kita dihadapkan oleh perkataan ulama yang berkata, kamu jangan suka mendebat orang yang sudah mati. Imam Syafi'i kan sudah meninggal. Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal. Syekh Albani sudah meninggal. Kamu debat orang sudah meninggal dunia yang bisa melawan begitu. Dan kalau seandainya dia hidup, habis kita. Karena kealiman dan banyaknya ilmunya. Sehingga di zamannya kan tidak ada yang berani berkutik. Imam Syafi'i rahimahullah itu di masanya hidup tidak ada yang berani. Habis semua beliau karena dalamnya ilmunya.
Syekh Albani juga begitu. Di masa beliau hidup tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa untuk mengalahkan hujah-hujahnya, saking kuatnya haibah ilmunya. Nah, itu jadi pelajaran untuk kita. Kalau kita temukan perkataan ulama yang terdahulu, ulama salaf, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, jangan cepat-cepat bilang ini tidak sesuai dengan sunnah. Itu antum ingin mendebat orang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau masalah itu masalah khilafiyah yang memang pada dasarnya dipertentangkan oleh ulama. Nah, ini masalah adab ya, adab dalam mauqif terhadap perbedaan. Baik. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi tuhfatis shaim. Bab membahas tentang tuhfatis shaim, fi tuhfatis shaim. Tuhfah itu artinya bingkisan, bisa oleh-oleh, bisa sesuatu yang berharga, bisa sesuatu yang langka, bisa sesuatu yang sangat dibutuhkan orang banyak juga bisa. Itu arti tuhfah. Ini bagi yang bawa kitab itu. Babu ma jaa fi tuhfatis shaim. Lalu apa maknanya kira-kira pendekatannya dengan bahasa Indonesia? Ya barangkali bingkisan berharga untuk orang yang puasa. Jadi babnya sekarang bahasannya balik lagi kembali kepada adab. Berkunjung kepada orang yang puasa. Berkunjung kepada orang yang puasa. Sebelum bahasan tentang orang musafir keluar dari rumahnya untuk dalam keadaan sudah makan, hadis itu bahasanya adalah adab tentang orang yang bertamu ketika berpuasa atau adab orang pemilik rumah yang sedang berpuasa. Dilanjut di sini. Babu ma jaa fi tuhfatis shaim. Bingkisan berharga untuk orang yang puasa. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر الدهن والمجمر. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhfatus shaimi, bingkisan berharga untuk orang yang puasa bagi orang yang ingin datang bertamu kepadanya, ad-duhun, minyak. Ya, ini sesuatu yang berbentuk minyak. Entah itu minyak samin, entah minyak apa. Bisa juga minyak yang untuk digosokkan ke badan, bisa juga minyak maksudnya minyak untuk minyak wangi. Wal mijmar, mijmar itu apa namanya? Bara api. Ini sesuatu yang untuk menyalakan api. Kata ulama, mijmar ini sesuatu untuk membakar bukhur. Bukhur itu adalah asap dari bara api yang sudah padam, ya gitu kan? Kalau bahasanya sekarang itu arang. Tapi dia kayu untuk supaya wangi, gaharu kayak gitu. Kan gaharu itu dipergunakan memang kayu dibakar. Kemudian mungkin yang pernah ziarah ke Haramain pernah melihat bagaimana orang Arab di malam-malam tertentu berdiri di depan gerbang masjid, di pintu masjid membawa bukhur itu. Gaharu dibakar, asapnya itu wangi untuk dihirup oleh orang-orang dan suasana menjadi hangat biasanya di musim dingin. Itu arti al-mijmar. Hadis ini salah satu kemungkinannya itu, ya ini bagi orang yang ziarah, kalau ingin ziarah ke orang yang puasa,
maka oleh-oleh yang paling dianjurkan itu, yang paling bagus itu untuk orang yang puasa adalah yang tadi, minyak dan al-mijmar, karena dua barang ini bisa menguatkan orang yang berpuasa. Jadi itu disebutkan oleh Imam Al-Barakfuri berkata, fa idza zara ahadukum akhahu wa huwa sha'im falyathafhu bidzalik. Apabila seorang di antara kalian menziarahi saudaranya dan dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah membawakan oleh-oleh berharga itu dengan ad-duhun dan mijmar tadi. Nah, ini hadis kalau seandainya sahih, tadi dikatakan di situ Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya sahih, maka itulah yang sunnah. Ini bawa oleh-oleh kepada saudara kita yang kita ziarahi dan dia puasa adalah minyak dan mijmar tadi itu. Tapi hadisnya bermasalah. Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadza haditsun gharibun laisa isnaduhu bidzak." Ini hadis gharib, ini dhaif intinya. Sebab dhaifnya ada rawi di situ, di dalam sanadnya Sa'ad bin Tarif namanya. An Sa'ad bin Tarif an Umair bin Ma'mun. Sa'ad bin Tarif ini Al-Hanzali Al-Kufi matruk. Matruk itu ditinggalkan hadisnya. Ditinggalkan hadisnya. Orang yang ditinggalkan, tidak layak diambil riwayat hadis darinya, atau kualitas periwayatannya ditinggalkan. Ramahu Ibnu Hibban bil wad'. Imam Ibnu Hibban memvonisnya sebagai orang yang membuat hadis palsu. Membuat hadis palsu. Ini Sa'ad bin Tarif. Nah, ini mengerikan nih kalau ulama yang sudah memberikan hukum. Wa kana rafidhiyan, dan dia orang ini Sa'ad bin Tarif Rafidhi, berada dalam sekte Rafidah Syiah, sekte ahli bid'ah. Ini yang menyebabkan kemudian hadis ini menjadi sangat lemah, bukan dhaif biasa, sangat lemah. Beda dhaif dengan syadidud dha'f. Dhaif biasa ini masih ringan, tapi kalau syadidud dha'f sangat keras lemahnya. Di mana diketahui sangat keras lemahnya ditandai dengan adanya rawi yang dihukumi matruk, ditinggalkan periwayatannya, maka biasanya hadis menjadi syadidud dha'f, sangat lemah. Ya, seperti ini tidak boleh disampaikan begitu saja tanpa dijelaskan status hukum hadisnya. Karena kalau tidak dia akan menyandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal status periwayatannya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan dan khawatir masuk kepada berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Azan. Baik. Berarti kesimpulannya hadis Tuhfatus Shaimi ad-Duhni wal Mijmaru adalah hadis yang sangat dhaif, syadidud dha'f, sangat-sangat lemah. Para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni rata-rata menyebutkan bahwasanya Sa'ad bin Tarif ini sudah tidak bisa tertolong lagi periwayatannya. Tapi Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala tentu meriwayatkan hadis ini dalam sunannya dengan tujuan untuk menyempurnakan masalah adab. Karena hadis ini bukan terkait dengan masalah hukum, apakah halal atau haram. Jadi beliau sebutkan di sini masalah tersebut. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Dan ini barangkali adalah hadis yang terakhir dalam Kitabus Shiyam dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini hadis nomor 807.
Babu ma jaa fi fadli man fattara sha'iman. Bab pembahasan tentang keutamaan orang yang memberikan menu berbuka puasa untuk orang yang berpuasa. Ini hadis yang populer yang sering kita dengarkan di tengah-tengah bulan Ramadan, yaitu tentang berbagi, memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Sebelum bab ini bahasannya adalah tentang masalah i'tikaf dan Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita lompati bahasan tersebut. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lainnya. Sekarang kita bahas babu ma jaa fi fadli man fattara sha'iman. Bab membahas tentang keutamaan orang yang memberikan menu berbuka puasa untuk orang yang berpuasa. Qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abdul Rahim an Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Zaid bin Khalid al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man fattara sha'iman, man fattara sha'iman ay man at'ama sha'iman, man at'ama sha'iman. Artinya man fattara sha'iman itu siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa. Qala al-qari 'inda iftarih, ketika dia berbuka. Kalau bahasa kita ta'jil, begitu kan? Memberikan ta'jil. Kana lahu, maka bagi orang yang memberikan makanan tersebut, mithlu ajrihi, pahalanya seperti pahalanya orang yang puasa tadi. Pahalanya seperti puasa orang yang berpuasa tadi. Nah, ini keutamaan orang yang memberikan makan orang yang berpuasa. Dan ini yang sudah banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Dan ini umum jamaah, memberikan makan siapa saja, bukan hanya jamaah yang bukber di masjid, tidak. Siapa saja, penting dia berpuasa. Jadi dibuat ringan aturan yang ada di sebagian DKM atau tempat pemukiman warga. Sebagian orang dia buat jadwal. Jadwal ini hari ini dia yang mengantar takjil untuk muadzin dan orang-orang di masjid. Dibuat ringan lah, jangan bentuknya keharusan. Bagi yang mampu saja, bagi yang mau. Jadi sifatnya jadwal itu dibuat untuk tidak terjadi tabrakan dan berlebihan menu berbuka saja, tapi bukan satu keharusan. Karena hukumnya sunnah, tidak wajib. Atau bisa jadi dia punya uang tidak ada di hari itu kebetulan untuk memberikan takjil jamaah di masjid. Karena kalau sudah namanya ditulis di jadwal, tidak enak hanya menghidangkan 2 kurma dengan 1 air putih. Enak enggak jemaah antum punya jadwal nama cuma menghidangkan kurma 3 biji dengan 1 botol aqua, enak enggak? Pasti tidak enak rasanya. Tapi kalau kita tidak terjadwal, enak rasanya kita beri siapapun kurma itu, baik dia 3 maupun 2, dan tetap dapat pahala. Jadi yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan persulit orang. Asasnya adalah jadwal itu untuk bagi yang mau dan tidak harus. Dan orang yang ada di masjid juga menunggu berbuka, jangan kayak orang minta-minta. Obsesinya hanya itu, tenang aja di masjid banyak gitu. Hendaklah obsesi kita itu memberi.
Itu Nabi SAW menganjurkan begitu di sini supaya kita itu semangatnya itu adalah memberikan orang takjil, bukan sebagai orang yang nunggu diberi terus. Disebutkan dalam hadis al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah, ini sebagai faidah. Masya Allah, luar biasa sekali pahalanya. Bahkan disebutkan di sini ghairu annahu la yanqusu min ajli as-shaimi syai'a. yakni tidak berkurang pahala orang yang puasa itu sedikit pun, meskipun orang yang memberi makan pahalanya sama dengan dirinya. Nah, ini keutamaan memberikan takjil iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian hadis lainnya di sini adalah at-targhib fi qiyam Ramadan wa ma jaa fihi min al-fadl, anjuran untuk berdiri di bulan Ramadan di tarawih dan keutamaan yang ada di dalamnya. Baik, ikhwah, ini dia bahasan-bahasan hadis-hadis tentang puasa dalam Sunan At-Tirmidzi, Kitabus Shaum. Selesai kita bahas dengan ringkas. Ada beberapa hadis yang tidak kami kaji di sini melihat momen dan waktu ketika itu. Insyaallah nanti dibahas di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam Kitabul Haji, pembahasan tentang haji. Ini juga mungkin tidak kita bahas karena ini untuk manasik biasanya, karena bahasan ilmu haji itu paling sulit dipahami. Yang bisa pahami adalah orang yang sudah berhaji dan orang yang akan berhaji, karena dia intent terus-menerus mempelajarinya dan ditunjukkan ini dia tempat-tempatnya oleh pembimbingnya. Kalau yang bentuknya duduk, tasawurnya nggak bisa, nggak dapat. Dan pengalaman kami juga ketika jadi santri, ketika membahas Kitabul Haji nggak ngerti-ngerti yang mana Jumratul Aqabah, mana Jumratul Wusta, mana Mina, mana Muzdalifah, mabit itu kayak gimana, mana Arab, nggak ngerti. Ngertinya setelah langsung oh ini dia maksudnya. Setelah itu tuh baru tergambar. Insyaallah Kitabul Haji ini kemungkinan tidak kita bahas. Nanti mungkin langsung ke kitab berikutnya, yaitu Kitab Al-Manasik. Kitabul Janaiz. Kitab Al-Janaiz tentang jenazah. Jenazah. Karena setelah Kitabul Haji, Kitabul Janaiz dalam Sunan At-Tirmidzi, insyaallah taala. Baik. Ada yang ditanyakan jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saat seseorang yang sakit ingin melaksanakan sholat, jangan dia sendiri tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bagaimana untuk mensucikan atau menggerakkan hadas? Apakah itu dengan tayamum atau bagaimana? Terima kasih. Naam, barakallahu fiik. Batasan sakit yang ada rukhsah di situ untuk tidak berpuasa adalah sakit yang tidak bisa mendukung seseorang untuk lanjut berpuasa. Yang kalau seandainya dia lanjut puasa dalam keadaan sakit, dia yatadarrar, bertambah sakit atau bisa berujung kepada hal yang lebih fatal lagi, yaitu kematian. Dari itu kalau sekedar ingusan, ya masa dia mau bilang saya sakit, bersin 3 kali pagi-pagi saya sakit, tidak masuk. Batuk-batuk 5 kali, itu sakit, tapi bukan sakit yang kemudian dia mengatakan saya sakit tidak berpuasa. Intinya adalah sakit yang menjadikan dirinya kalau berpuasa semakin bertambah sakitnya dan bisa berujung kepada hal yang fatal seperti mati atau pingsan dan semacamnya. Itu yang boleh tidak berpuasa. Kedua, adapun orang yang sakit diranjang begitu kan, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, nas'alullah al-afiyah, semoga Allah jauhkan kita dari keadaan seperti itu. Itu adalah keadaan yang berat,
mengerikan, yang pernah kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri. Itu keadaan yang sangat memprihatinkan, di mana kita tidak bisa bergerak, hanya ada di ranjang, tidak ada yang pedulikan kita. Anak jauh, istri sudah tidak ada misalnya, tidak bermanfaat lagi itu. Harta tidak bermanfaat lagi di situ. Itu keadaan yang sulit dan berat. Bagaimana caranya? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hambanya kecuali apa yang dia mampu. Kalau dia memang tidak mampu untuk berwudu, ya silahkan dia bertayamum. La ba's, tidak masalah dia bertayamum kalau dia khawatir berwudu akan memudaratkan dirinya. Boleh dia tayamum. Tapi solusi yang terbaik dia tetap berwudu dengan bantuan dari keluarga yang ada. Disitulah dibutuhkannya keluarga yang setia, dan biasanya anak perempuan tuh yang paling perhatian sama bapaknya, sama orang tuanya. Maka beruntung orang-orang yang punya anak perempuan solehah baik, insyaallah dari itu dia akan diperhatikan sama anaknya, diantarin makanan, dijenguk dengan ikhlas, tidak pamrih dia. Kalau anak laki-laki belum tentu. Mau jenguk kita dalam keadaan sakit, ngomel-ngomel istrinya. Tapi uniknya laki-laki maunya anak laki-laki, orang laki-laki maunya anak laki-laki terus. Oh, mau laki-laki saya, anak saya. Jadi lupa kalau misalnya laki dan perempuan itu sama. Ini kita tidak tahu manakah yang lebih bermanfaat anak kita untuk diri kita, apakah yang laki-laki ataukah yang perempuan. Nah, ini sebagai tambahan faedah saja dari pertanyaan beliau. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.